Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Sahabat sekalian, pecinta bahasa Arab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih bersama dalam program Binmil, belajar nahwu metode syamil. Kita masih membahas penyebab nasabnya isim, yakni pada pembahasan mustasna atau pengecualian. Baik, apa itu pengecualian atau mustasna? Isim yang disebutkan setelah alat pengecualian untuk menyelisihi hukum kata sebelumnya. Jadi yang pertama, dia adalah isim. Dia disebutkan setelah alat pengecualian. Contohnya nanti illa. Apa fungsinya? Untuk menyelisihi hukum kata sebelumnya. Sebagai contoh dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblisa. Maka bersujudlah para malaikat kulluhum, semuanya. Ditegaskan lagi di sini ajma'un, semuanya, illa iblisa, selain iblis. Ya. Nah, di sini illa merupakan alat pengecualian atau istilahnya adatul istisna. Nah, iblis disebutkan sesudah illa, sesudah adatul istisna. Maka iblisa itu disebut mustasna, ya, sesuatu yang dikecualikan. Sementara malaikat ini namanya mustasna minhu, ya, yang tidak masuk dalam pengecualian. Jadi maknanya adalah para malaikat telah bersujud, kulluhum, semuanya. Kulluhum ini taukid dari al-malaikah. Baca kullu bukan kulla atau kulli karena dia ikut ke al-malaikah. Nah, ditegaskan lagi dengan ajma'un. Di sini taukid lagi. Ya, menguatkan malaikah lagi. Karenanya ajma'un bukan ajma'in. Nah, illa di sini bukan menunjukkan bahwa iblis itu bagian dari malaikat, bukan. Tapi di sini illa yang maknanya adalah selain. Jadi saat itu iblis dan malaikat disuruh sujud tahiyyah, sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Seluruh malaikat sujud kecuali iblis. Padahal iblis juga diperintahkan untuk sujud. Ya. Nah, baik. Contoh lain, najahat tulabu illa hasanan. Telah lulus para siswa. Illa hasanan, kecuali satu siswa, yakni Hasan. Nah, di sini illa disebut alat pengecualian atau adatul istisna. At-tulab, yakni isim sebelum illa disebut yang dikecualikan. Ya, atau disebut mustasna minhu. Sedangkan hasanan sesudah illa ini yang pengecualian. Jadi artinya apa? Semuanya lulus. Semua siswa lulus. Kecuali satu orang siswa, yakni Hasan. Nah, maka Hasan ini disebut mustasna. At-tulab disebut mustasna minhu. Hasan ini karena dia mustasna, maka i'rabnya nasab. Tanda nasabnya fathah. Sebagaimana tadi, ya, pada contoh sebelumnya, iblis di sini adalah mustasna. Dan mustasna itu i'rabnya nasab. Tanda nasabnya fathah. Nah, ini dua contoh. Mudah-mudahan memperjelas. Nah, ada satu contoh lagi supaya semakin jelas. Hadarar rijalu illa Zaidan. Hadarar rijalu
illa Zaidan. Telah hadir para laki-laki, ya, para lelaki. Illa Zaidan, kecuali satu orang laki-laki yang tidak hadir. Siapa? Zaid. Nah, di sini illa disebut adatul istisna atau alat pengecualian. Ar-rijal disebut mustasna minhu. Zaidan disebut mustasna, yang dikecualikan, ya, pengecualiannya. Zaidan disebut mustasna atau pengecualian. I'rabnya mansub, dan tanda nasabnya di sini adalah dengan fathah, ya, fathatain. Nah, di sini hukum Zaidan menyelisihi hukum ar-rijal. Jadi ar-rijal semuanya hadir kecuali satu rijal, satu rajul, yakni Zaidan. Nah, adatul istisna atau alat pengecualian selain illa itu ada beberapa jenis, di antaranya ghairu, illa, hasya, ada, khala, dan siwa. Jadi ada 6 adatul istisna. Secara umum semua maknanya adalah kecuali, ya. Ghairu, illa, hasya, ada, khala, siwa, ini semua maknanya adalah kecuali. Nah, kita bahas satu persatu dari adatul istisna dan pengaruhnya terhadap mustasna atau isim sesudahnya. Yang pertama, nah jadi yang perlu dilihat ketentuan pengecualian dengan illa itu adalah perhatikan jenis kalimat sebelum illa. Ya, jenis kalimat sebelum illa. Jika kalimat itu sempurna, ingat sempurna atau jumlatul mufidah artinya sudah ada subjek dan predikat atau subjek, predikat, dan objek. Kalimatnya sempurna. Bahasa Arab sempurna itu tam, ya. Dan kalimat itu positif. Positif yang dimaksud adalah pada kalimat sebelum illa itu tidak ada tanda huruf nafi, tidak ada huruf-huruf nafi. Apa saja huruf nafi? Seperti lan, kemudian la, ya, ma, yang artinya tidak, ya, untuk menafikan sesuatu. Maka kalimat itu disebut kalimat positif. Kalimat positif dalam bahasa Arab disebut mujab, ya. Jadi tam mujab disingkat tamu. Tam mujab disingkat tamu. Maka hukum mustasna atau isim sesudah illa ketentuannya dia wajib nasab. Wajib nasab. Disingkat na. Nah, gabungan dari ini disingkat menjadi tamuna. Jadi tamuna itu artinya kalimat sebelum illa sempurna dan positif, maka kata sesudah illa wajib nasab. Contohnya raja'al hadiruna illa Muhammadan. Raja'al hadiruna illa Muhammadan. Nah, kita perhatikan kalimat raja'al hadiruna. Kalimat sebelum illa. Ini kalimatnya sudah sempurna. Mengapa sempurna? Sudah ada fi'il, yakni raja'ah. Ini jumlah fi'liyah. Kemudian sudah ada fa'ilnya, yakni al-hadiruna. Ini fa'il marfu' dengan tanda waw. Karena dia jamak mudzakkar salim. Jadi kalimat ini sudah sempurna, sudah tam. Dan kalimat ini positif karena tidak ada huruf-huruf nafi seperti lan, la maupun ma. Maka ini tam, tamu, ya. Kemudian ada adatul istisna yaitu illa. Karena sebelum illa ini tam mujab, sempurna positif, maka isim sesudah illa wajib nasab. Jadi Muhammadan ini nasab. Ini kurang, harusnya 2 ya, fathatain. Nasab dengan tanda fathah. Muhammadan. Baik, ini satu pola. Pola kedua, kalimat sebelum illa itu sempurna tapi negatif. Artinya sempurna dan di awalnya ada huruf-huruf nafi. Seperti la, ma, atau lan. Negatif dalam bahasa Arab manfi. Sempurna tam.
Jadi tam manfi disingkat taman. Ya, taman. Maka hukum sesudah illa, ya, hukum isim sesudah illa itu boleh rofa, boleh nasab. Jadi ada dua status hukum. Ada dua i'rab. Bisa rofa, bisa nasab. Disingkat rona. Maka gabungan singkatannya taman rona. Taman rona itu artinya tam, ya, sempurna, man negatif, taman, maka sesudah illanya rona, bisa rofa, bisa nasab. Contoh, masih seperti kalimat yang di atas, bedanya hanya ditambahkan ma di depan, ya, ini huruf nafi yang artinya tidak. Maka kalimat ini menjadi negatif. Ma raja'al hadiruna artinya tidak ada yang kembali, ya, tidak ada yang pulang, orang-orang yang hadir, illa. Nah, sesudah illanya boleh mansub atau boleh rofa dulu, ya, rofa dibaca Muhammadun, boleh juga nasab dibaca Muhammadan, ya, karena rona, rofa, nasab. Maka ada dua cara penulisan kita, ya, kalau kita menulis atau bicara, ma raja'al hadiruna illa Muhammadun, atau boleh juga ma raja'al hadiruna illa Muhammadan. Adapun kita untuk keperluan membaca kitab, nanti tinggal dilihat, kalau nanti ada alifnya di sini maka bacalah Muhammadan. Kalau tidak ada alifnya berarti dibaca Muhammadun. Nah, demikian. Baik, kemudian pola ketiga. Pola ketiga ini adalah kalimatnya tidak sempurna. Kalimat tidak sempurna, mungkin ada subjek yang belum ada, atau fa'il, atau maf'ul bih, atau objeknya yang belum ada. Maka kata sesudah illa itu berfungsi sebagai penyempurna. Ya, sebagai penyempurna. Menggantikan posisi kata yang tidak ada sebelum illa. Contoh di sini, ma roja'a, ya, ma roja'a ini kalimatnya belum sempurna. Tidak ada yang pulang. Nah, siapa yang pulang? Sebelum illah ini belum disebutkan. Berarti belum ada fa'ilnya, belum ada subjeknya. Maka isim sesudah illah itu berfungsi sebagai penyempurna, yakni sebagai subjek dalam hal ini. Karenanya Muhammadun ini rofa, ya, dengan tanda dhammah karena dia menjadi subjek atau fa'il dari roja'a. Nah, hal yang sama nanti akan kita dapati dalam zikir sebelum qomat itu. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim la yaghfiru dzunuba illa. Nah, apakah dibaca Rabbul Alamin ataukah Rabbal Alamin? Nah, pada kalimat itu la yaghfiru dzunuba, tidak ada yang mengampuni dosa. Az-dzunuba itu maf'ul bih, mansub dengan tanda fathah. Tapi siapa yang mengampuni belum disebutkan. Maka setelah illah itu tepatnya dibaca Rabbul Alamin karena Rabbu menjadi fa'il dari yaghfiru. Jadi la yaghfiru dzunuba illa Rabbul Alamin. Bagian. Karena kalimatnya belum sempurna. Baik, kemudian pengecualian dengan ghair atau ghairu dan siwa. Kaidahnya isim setelah ghair atau siwa selalu majrur. Ya, jadi kalau ketemu isim sesudah ghairu atau siwa maka i'rabnya majrur. Mengapa majrur? Karena menjadi mudhafun ilaih, yaitu isim kedua pada kata majmuk. Ya. Sedangkan siwa selalu dibaca siwa. Tidak ada siwi atau siwu, dia selalu dibaca siwa. Karena dia termasuk isim maksur. Masih ingat isim maksur? Isim yang huruf terakhirnya berupa alif lazimah. Maka ketika rofa tandanya adalah dhammah muqaddarah. Ketika nasab tandanya fathah muqaddarah. Ketika majrur tandanya kasrah muqaddarah. Karena itulah dia selalu dibaca siwa. Karena huruf terakhirnya tidak bisa diharokati.
Sedangkan ghairu nanti dia ada harakat sendiri, bisa ghairu, bisa ghaira, bisa ghairi, tergantung kedudukannya di dalam kalimat. Namun yang jelas setelah ghair dan setelah siwa itu selalu majrur isimnya. Nanti kita lihat contohnya ya. Nah, kita bahas dulu ke pembahasan hukum ghair. Dari sisi ghairnya itu ya, harokat ghairu itu apakah dibaca ghairu ataukah dibaca ghaira, itu ada hukum-hukumnya. Dan hukumnya itu dikiaskan, ya disamakan atau dianalogikan dengan kaidah sebelumnya, yakni kaidah isim-isim sesudah illa. Ya, ini tergantung pada jenis kalimat sebelum illa. Kalau di sini berarti sebelum ghairu. Ya. Jika kalimatnya itu sempurna positif, maka ghairunya itu wajib nasab. Kaidahnya tadi tamuna. Contoh, raja'al hadiruna ghaira Muhammadin. Nah, raja'al hadiruna ini kalimatnya sudah sempurna. Sudah ada fiil, sudah ada fa'il. Dan kalimatnya positif. Maka ghair dibaca ghaira. Ya, dibaca ghaira, nasab dia. Bukan dibaca ghairu atau ghairi. Nah, sedangkan Muhammadin, ini seperti yang dibahas di slide sebelumnya, Muhammadin majrur, selalu majrur, karena setelah ghaira, dia menjadi mudhaf ilaih namanya, kata kedua pada kata majmuk, dan tanda majrurnya kasroh. Kalau kalimatnya sempurna tapi negatif, taman, maka ghair bisa dibaca rofa, bisa dibaca nasab, taman ronah. Contohnya, ma raja'al hadiruna ghaira, bisa dibaca ghaira Muhammadin atau dibaca ghairu Muhammadin. Kalau rafa berarti dibaca ghairu, kalau nasab dibaca ghaira. Adapun Muhammadinnya majrur, dia kaidahnya selalu majrur. Jadi kita ini sedang membahas tentang harakat ghair, apakah dibaca ghairu ataukah dibaca ghaira. Dan kalau dia kalimat sebelum ghair itu tidak sempurna, maka dia menjadi penyempurna. Contoh, ma raja'a ghairu Muhammadin. Tidak ada yang pulang selain Muhammad. Jadi Muhammad aja yang pulang. Nah, pada ma raja'a ini kalimatnya belum sempurna. Apa yang belum sempurna? Belum ada apanya? Betul, belum ada fa'ilnya. Ya, belum ada fa'ilnya. Maka ghairu di sini berfungsi sebagai fa'il, sebagai subjek roja'a. Maka i'rabnya rafa, tanda rafa'nya dhammah. Adapun Muhammadin dia selalu majrur. Nah, itu ya. Jadi ada aturannya juga membaca ghairu, kapan dibaca ghairu, kapan dibaca ghaira. Nah, kalau sebelum ghair itu ada huruf jar, misalkan min, ya maka ghair dibaca ghairi, min ghairihim, misalkan ya, min ghairihim. Baik, selanjutnya adalah hukum pengecualian dengan hasya, ada, khala. Ya, hasya, ada, khala. Mustasna dengan 3 kata ini, ya, dia bisa kata isim, ya, bisa huruf nanti. Boleh nasab dan boleh majrur. Ya, boleh. Contoh, raja'al hadiruna khala Muhammadan atau khala Muhammadin. Ya. Kalau nasab berarti Muhammadan. Kenapa dia nasab? Nanti menjadi maf'ul bih dari khala. Jadi khala ini dianggap sebagai fi'il. Mohon maaf ya, bukan isim dan huruf, tapi fi'il dan huruf. Jadi khala ini sebagai fi'il, ya, fa'ilnya di dalam sini, yakni khala huwa, takdiru huwa, Muhammadan maf'ul bih. Nah, kalau khala itu dianggap huruf jar, nanti di antara huruf jar, maka sesudahnya itu majrur, tanda majrurnya kasroh, makanya dibaca Muhammadin. Jadi bisa raja'al hadiruna khala Muhammadan, bisa juga raja'al hadiruna khala Muhammadin. Begitu. Contoh lain, ja'ar rijalu ada aliyan atau ada aliyin. Jadi bisa dibaca dengan 2 cara baca.
Adapun kalau nanti dalam kitab, kalau ada alifnya berarti dibaca nasab. Kalau tidak ada, berarti dibaca majrur. Muhammadin atau aliyin. Contoh lain, namal auladu hasya hasanan. Au hasya hasanin. Anak-anak itu telah tidur, kecuali Hasan. Hasanan atau Hasanin. Nah, demikian. Semoga materi ini bisa difahami. Ya, ini sebagai pengantar. Insya Allah kita belajar lebih lanjut. Ya. Nah, ini ada latihan 39 halaman 143. Satu contoh, roja'at talamidu illa waladaini. Roja'at talamidu illa waladaini. Telah pulang para murid, para siswa, kecuali 3 anak. Ya, kecuali 3 anak. Nah, kita lihat sebelum illa ini kalimatnya sudah sempurna. Sudah ada fiil, sudah ada fa'il, dan dia tidak perlu objek. Tidak perlu objek, kembali, pulang. Berarti kalimatnya ini tam, ya, sempurna. Dan kalimatnya ini positif. Maka berlakulah kaidah tamuna, ya. Tam mujab, ya, positif, nasab. Maka sesudah illa wajib nasab. Nah, waladaini ini i'rabnya nasab. Apa tanda i'rabnya? Ya, tergantung jenis katanya. Ini jenis katanya musanna. Nah, musanna nasab. Nah, lihat di tabel ajaib, maka tandanya adalah huruf ya ini. Jadi jurus 2-nya dia ini musanna. Jurus 3-nya dia ini mustasna. Jurus 4-nya berarti dia nasab. Ketika dia musanna nasab, tandanya huruf ya. Ini jurus 5. Nah, ini pengecualiannya waladaini, yang dikecualikannya at-talamid. Demikian, semoga bermanfaat. Ya, jazakumullahu khairan. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.